Selamat datang. Di video saya ini saya akan menjelaskan apa itu sakramen baptis. Nah, sakramen baptis adalah sakramen yang pertama diterima oleh seseorang yang hendak masuk menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Teman-teman, apakah itu inisiasi? Nah, inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan atau rahmat kebenaran yang mempersatukan pribadi bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antar semua orang Kristen. Nah, di sini kita akan mendengarkan tahap-tahap inisiasi Katolik. Apa saja? Yang pertama adalah masa prakumenet atau simpatisan menjadi katekumen, yang artinya masa pemurnian motivasi calon dan dituntun pertobatan dan iman. Yang kedua, masa katekumen menjadi calon baptis. Nah, yang artinya masa perkembangan iman calon baptis merupakan masa pengajaran dan pembinaan iman. Dan yang ketiga, masa calon baptis menjadi baptisan baru, yang berarti masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Nah, sudah dibaptis, para pembaptisan baru menerima atau mengalami masa pembinaan iman sebagai pembaptisan baru yang disebut mistagogi. Untuk dibaptis, seseorang harus percaya dan beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Dan melalui sakramen baptis, seseorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lilin bernyala yang diterima oleh baptisan baru dalam upacara sakramen baptis merupakan lambang baptis baru yang sudah diterangi oleh Kristus dan harus senantiasa berusaha hidup dalam terang Kristus. Nah, materi dan forma sakramen baptis. Ya, materinya adalah air dan lilin. Dan formanya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, adapun buah rahmat sakramen baptis yaitu mendapat pengampunan dari segala dosa, baik itu dosa asal maupun dosa yang dibuatnya, dan menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya, membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dalam kebaikan, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus, dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Roh Kudus dan Kristus. Macam-macam pembaptisan yaitu baptisan bayi, baptisan yang diterima pada saat kita masih bayi, dan baptisan dewasa, yang artinya pembaptisan yang diterima saat sudah dewasa. Baptisan rindu, saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, atau menjalin masa katekumen namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal, maka ia sudah menerima baptisan rindu. Baptisan darah, yang artinya saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, ia harus menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Nah, teman-teman, sakramen baptis merupakan tanda dan sarana
yang mengungkapkan iman akan Yesus Kristus, dan dengan menerimanya orang akan menjadi anggota gereja. Menurut Injil, Yesus membaptis para muridnya, begitupun para muridnya membaptis orang-orang. Pembaptisan yang diperintahkan Yesus dikaitkan dengan Allah Tritunggal Kudus yang Maha Esa, yang berbunyi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," yang ada di dalam Matius 28 ayat 19. Nah, sakramen baptis menjadi pintu gerbang bagi sakramen lain. Artinya sakramen baptis ini menjadi syarat mutlak untuk menyambut sakramen lain secara sah. Dalam kitab hukum kanonik Kanon 842 disebut orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah. Nah, begitu sakramen baptis ini dikenal sebagai inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa dan memasuki hidup baru, yang berarti membangun sikap dan semangat pertobatan, meningkatkan cara hidup lama dan mengenakan hidup baru. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptis itu dilambangkan telah mati. Saat ia keluar lagi dari air menggambarkan kebangkitannya kembali. Dengan menerima pembaptisan, kita dimasukkan ke dalam misteri Kristus, yang artinya kita mati dan dikuburkan dan dibangkitkan bersama Dia. Kita menerima roh pengangkatan menjadi putra Allah. Orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam imamat dan kenabian dan rajawi Kristus, yang artinya ia ikut ambil bagian dalam korban Kristus dan tugas pewartaan pengembalaan Kristus. Sakramen baptis memberi tanda bahwa kita menjadi milik Kristus selamanya, karena memperoleh materai kekal dan tanda yang selamanya tak terhapus. Nah, umat yang telah meninggalkan iman Katoliknya dan kemudian kembali ke pengakuan gereja Katolik tidak perlu dibaptis lagi, tetapi secara pastoral perlu menyatakan tobatnya di hadapan umat beriman. Penerimaan baptis dapat dikategorikan dalam baptis dewasa, baptis bayi atau anak, dan penerimaan resmi. Baptis dewasa adalah baptisan yang diberikan kepada yang sudah berusia genap 7 tahun dan yang sudah dapat menggunakan akal budi secara cukup. Nah, pada umumnya baptis dewasa dilaksanakan bagi calon baptis atau katekumen yang telah menjalani hidup menggereja atau prakatekumenat selama 6 bulan dan menjalani pembelajaran katekese atau katekumenat selama 6 bulan. Diharapkan juga dilakukan masa mendalam iman lanjutan bagi baptisan baru atau mistagogi. Nah, baptisan bayi atau anak adalah baptisan yang diberikan kepada yang berusia genap 7 tahun atau yang belum dapat menggunakan akal budi secara cukup meskipun sudah melebihi 7 tahun. Dalam hal ini diberi pelajaran oleh orang tua dan wali baptis mengenai makna sakramen baptis dan hak serta kewajiban yang melekat pada baptis. Orang tua juga dianjurkan untuk mengaku dosa sebelum perayaan pembaptisan anaknya. Penerimaan resmi dilaksanakan bagi mereka yang dibaptisnya dilakukan di gereja Katolik atau anggota PGI yang dinyatakan sah oleh gereja Katolik secara kriteria sah tidaknya baptis. Kristen non-Katolik berlaku material baptis atau pencurahan dengan air dan forma rumus Trinitas yang dapat diteliti antara lain dalam surat baptisnya. Masa pembelajaran mengikuti masa pembelajaran baptis dewasa. Pelayan baptis adalah uskup, pastor paroki, atau vikaris parokial dan diakon yang ditunjukkan pastor paroki dan sedang bertugas di paroki tersebut.
Teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai sakramen baptis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.